tim peneliti dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyimpulkan adanya virus flu burung varian baru yang menyerang ribuan di Indonesia. Saat ini belum ditemukan vaksin yang bisa menghambat penyebaran virus tersebut. Merebaknya virus flu unggas varian baru di beberapa provinsi di Indonesia menjadi perhatian khusus. Tim peneliti dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyimpulkan virus flu burung yang menyerang ribuan unggas di Indonesia belakangan ini merupakan jenis virus baru. Clade baru avian influenza jenis 2321 ini merupakan pengembangan dari sebelumnya Clade 21 dan masuk dalam kategori ganas. Hingga kini belum ditemukan vaksin yang dapat menghambat penyebaran virus itu sehingga bisa membahayakan tidak hanya bagi unggas tapi juga manusia. Vaksin AI yang sedang beredar memang secara umum, secara genetik masuk di dalam virus AI H5N1 yang Clade 21 atau 212 katakan begitu. Tetapi yang Clade 232 ini memang kita belum ada vaksinnya. Menguji apakah vaksin ini terus bagaimana reaksi dari vaksin yang lama ini kan sedang diuji. Nah, jadi kita nunggulah nanti secara teknis karena ini memang ada prosedurnya, tidak bisa serta-merta langsung digunakan, itu malah bisa-bisa nanti berbahaya, bisa terjadi macam-macam mutasi dan sebagainya. Ini yang kita khawatirkan seperti itu. Penyebaran flu itik hingga 6 provinsi, diantaranya Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Barat. Di luar negeri seperti Australia juga sudah terjangkit virus ini, sehingga Kementerian Pertanian Indonesia juga membatasi pengiriman itik dari negara itu. Dari Jakarta dan Sleman, tim Tihuan mengabarkan. Dan sudah hampir 2 minggu, ribuan itik mati mendadak di sejumlah daerah dan diduga itik terkena virus flu unggas varian baru. Peternak berharap pemerintah melakukan penyuluhan agar tidak terjadi keresahan di kalangan peternak. Selama sepekan terakhir, ribuan itik mati mendadak di Pemalang. Menurut para peternak, itik mereka sebelumnya sehat, mendadak lemas dan mati. Ribuan itik yang mati ini langsung dimusnahkan oleh pemiliknya. Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Pemalang menurunkan tim untuk mencegah berkembangnya virus flu itik ini. Kondisi yang sama juga terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Sekitar 3.000 ternak unggas yang sebagian besar adalah itik mati mendadak. Akibatnya sejumlah peternak itik terpaksa berhenti beternak karena mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sementara itu untuk mengantisipasi penyebaran virus flu itik, Dinas Pertanian Perikanan dan Kelautan Kudus memperketat keluar masuknya unggas di wilayah Kudus. Yang sakit kita ambil bulu dari bulu, kemudian kita rapid test itu positif. Untuk jenis virusnya, Bu? Jenis virusnya belum tahu ya, kita masih dalam pemeriksaan. Di Desa Sukaharjo Kalitidul, ribuan itik juga mati mendadak. Kondisi ini membuat para peternak resah karena jumlah itik mereka terus berkurang sehingga mempengaruhi omset penjualan mereka. Peternak itik berharap adanya penyuluhan dari pemerintah setempat sehingga tidak menjadi keresahan para peternak. Dari Pemalang, Kudus, dan Bojonegoro, tim Tihuan mengabarkan. Lalu seperti apa sebenarnya varian baru dari virus flu burung ini dan bagaimana dampak penyebarannya terhadap manusia? Kita segera bergabung dengan Dina Faisal langsung dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dina. Ya, Rizky, wabah virus flu burung di akhir-akhir ini memang mulai meningkat. Kalau kita melihat sejarah atau historinya penyebaran virus flu burung, kemudian kita lihat grafiknya, Rizky. Pada tahun 2003 ini menjadi tahun dimulainya penyebaran virus yang menyerang unggas. Pada tahun 2006 ini mencapai puncaknya, kemudian grafiknya terlihat stabil pada 2006 hingga 2008. Berbeda lagi pada tahun 2008 hingga 2011 ini cenderung menurun, tetapi di 2011 hingga 2012 kembali lagi meningkat. Pada Desember kali ini sebelumnya hanya menyerang, virus ini hanya menyerang ayam, tetapi kali ini sudah mampu menyerang itik, terutama itik-itik muda. Nah, virus yang menyerang itik ini memang berbeda, tidak bisa disamakan dengan virus
yang menyerang pada tahun 2003 lalu. Apa sebenarnya dan penyebabnya kenapa dikatakan virus-virus ini cukup membahayakan bahkan bisa berpindah begitu ya kepada manusia. Nah, saya saat ini sudah bersama dengan tim peneliti Fakultas Kedokteran Hewan UGM Yogyakarta bersama dengan Profesor Widya Asmara yang akan menjelaskan, termasuk nanti di akhir laporan saya dia akan memberikan himbauan bagaimana tips-tips sebenarnya termasuk bagi konsumen unggas, begitu Prof ya. Prof, kita lihat historinya Prof, 2006 pernah mencapai puncak ya begitu Prof ya. Nah ini seperti apa kemudian bisa dikatakan bahwa ternyata virusnya ini berbeda dibandingkan dengan tahun 2003 Prof, dan cukup membahayakan. Ya, jadi tadi seperti disampaikan oleh Mbak Dina bahwa virus avian influenza itu masuk Indonesia pertama kali kan tahun 2003. Kemudian tahun 2003 itu memang menyerang unggas, utamanya adalah unggas ayam, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Sampai kepada orang pertama sekali di Indonesia adalah tahun 2005 di Tangerang, kemudian beberapa tahun kemudian ada beberapa korban pada manusia. Memang virus avian influenza yang menyerang pada waktu itulah yang kita sebut dengan subtipe H5N1. Dan secara genetik clade-nya adalah clade 21. Virus itu memang host place utamanya atau inang utamanya adalah unggas. Karena pada unggas itu ada reseptor yang mudah dilekati oleh virus sehingga dia mudah menginfeksi. Tetapi pada orang, reseptor itu hanya terdapat pada saluran pernafasan bagian bawah. Di bagian atas tidak begitu banyak, sehingga sebenarnya virus avian influenza yang menyerang unggas dari 2003 sampai 2000 sekarang itu memang tidak mudah menyerang orang, tetapi bukan berarti tidak bisa menyerang orang sama sekali. Ada beberapa orang kasus yang kena dan itu mungkin memang kepekaan orang satu dan orang lain bisa berbeda. Nah, dikatakan bahwa akhir-akhir ini menyerang itik itu karena memang yang masuk ke peternak itik agak berbeda dengan yang membabah tahun 2003 sampai 2011. Kalau tadi dikatakan clade 21 yang menyerang itik sekarang ini kebanyakan adalah yang kita sebut dengan clade 2321. Nah, virus influenza H5N1 yang clade 232 itu sebenarnya sudah lama menyebar di Asia daratan dan menyerang pada unggas liar termasuk pada burung gagak. Kemudian masuk ke peternakan ayam juga di Nepal mulai tahun 2011 dan kemudian menyebar kepada peternakan unggas ayam. Nah, sehingga dikhawatirkan juga setelah dari ayam sampai ke unggas liar lagi, dan unggas liar itulah mungkin yang migrasi ke selatan karena mungkin di sana musim dingin, mungkin ke selatan sampai ke wilayah Indonesia yang secara tidak langsung mungkin juga